رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Memelihara diri dari sifat riya. Salah satu dosa besar yang ada di dalam hati seorang hamba adalah riya. Sampai di dalam sebuah hadis Rasulullah, Innallaha lam yaqbal minal a'mal, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima dari seluruh amal jikalau di dalam amal tersebut ada seumpama biji sesawi daripada sifat riya. Sebesar apapun amalnya, ketika ada amal itu bercampur dengan riya, maka amal tersebut akan ditolak oleh Allah. Maka di sini diajarkan oleh musannif bagaimana kiat kita atau cara kita agar terlepas daripada sifat riya. Sifat riya ini ujar orang kampung minta tangguh. Minta tangguh. Hendak minta puji lawan manusia. Sehingga ia melihatkan amalnya di hadapan orang lain. Jadi riya itu asal kata dari ra'a yara ru'yatan riya'an. Artinya melihat. Maka sangatlah berpotensi ketika amal kita nampakkan kepada manusia akan terserang penyakit riya. Jadi apabila amal itu kita tampaykan lawan orang, maka berpotensi besar hatinya diserang oleh penyakit riya. Karena riya itu hendak minta lihat lawan makhluk, dengan harapan makhluk memuji akan amal solehnya, dengan harapan manusia memuji akan kebaikan-kebaikannya. Tapi mau tidak mau, karena amal itu ada yang harus dinampakkan kepada orang lain, ada yang memang harus disembunyikan. Nah, sedangkan amal yang harus memang kita nampakkan kepada orang lain, ini yang kita pelihara hati kita. Seperti salat berjamaah, itu mau kada mau. Jadi jangan ada alasan undajar kada anak subayang berjamaah kalau pinar riya. Nah ini luput. Iya. Karena memang kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk mengerjakan salat berjamaah, dan itu dihajatkan menampakkan kepada manusia. Seperti menuntut ilmu, ini berhajat menampakkan amal ibadah kita terhadap manusia. Tetapi ketika kita diperintahkan untuk menampakkan amal saleh kita, maka yang paling utama diperhatikan adalah hati kita. Jadi ketika kita beramal, maka tujuan kita apa? Sehingga orang-orang arifin billah terdahulu, setiap mereka mau beramal, yang mereka munajatkan di hadapan Allah, Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, wahai Tuhanku, anta maqsudi, engkaulah maksudku. Engkaulah maksudku ya Allah, wa ridhaka matlubi, dan ridha engkaulah yang aku tuntut. Ini yang harus ia tetapkan di dalam tujuan ketika ia beramal saleh.
Maka munajat ini bukan hanya sekedar di lisannya, tapi ia resapkan di dalam kalbunya, bahwasanya tujuan dan maksudnya hanya Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Berikanlah ulun ya Allah cinta kepada engkau dan mengenal kepada engkau. Karena ketika kita kenal dengan Allah, maka tidak ada jalan penyakit hati itu masuk ke dalam kalbu kita. Yang menjadikan banyaknya penyakit-penyakit hati itu karena kurang kenalnya kita dengan Allah. Mudah-mudahan Allah sempurnakan ma'rifah kita kepada Allah. Sampai disebutkan di dalam satu riwayat, rak'atani min 'arifina billah khairun min alfi rak'atin min mutajahidina billah. 2 rakaat yang dikerjakan oleh orang yang betul-betul kenal dengan Allah itu jauh lebih baik daripada 1000 rakaat yang dikerjakan oleh orang yang bodoh dengan Allah. Karena jelas 1000 rakaat yang dikerjakan oleh orang yang jahil dengan Allah tidak sunyi daripada penyakit-penyakit hati, tidak sunyi daripada riya, tidak sunyi daripada ujub, tidak sunyi daripada kibir dan lain sebagainya. Sedangkan 2 rakaat yang dikerjakan oleh orang yang arifina billah, mereka ikhlas karena Allah. Ini yang menjadikan 2 rakaat mereka jauh lebih baik, jauh lebih besar pahalanya daripada 1000 rakaat orang-orang yang bodoh dengan Allah. Yang lalu di hujung daripada munajat tadi itu, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. A'tini mahabbatak, berikan ulun ya Allah cinta kepada engkau, dan berikan ulun ma'rifah kepada engkau. Karena jalan satu-satunya yang paling baik, yang paling hebat ialah hanya ma'rifatullah untuk membersihkan hati kita. Ini jalan yang paling cepat sudah ma'rifatullah. Ketika seorang hamba tahu kedudukannya sebagai hamba dan ia bisa mendudukkan Tuhannya Allah sebagai Tuhannya, maka nampaklah di dalam dirinya sifat kehambaan, sifat ubudiyah, sehingga apa yang ia kerjakan hanya mazhar daripada sifatnya Allah. Inya kawa baca Quran, mazhar dari kalam Allah. Inya kawa sembahyang, mazhar dari kudratnya Allah. Mazharnya lagi, mazhar ini berkah, gitu aja sudah diartikan. Kita tuh kawa menuntut ilmu berkat pertolongan Allah. Karena kita tahu kita hamba yang tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Hamba yang la haula wa la quwwata illa billah. Hamba yang dhaif, hamba yang lemah. Ketika kita bisa melakukan sesuatu, ini murni adalah pertolongan Allah. Nah, ini pinandu ngarannya. Man 'arafa Allah la yakhfa 'alaihi syai'. Man 'arafa Allah la yakhfa 'alaihi syai'. Barang siapa kenal dengan Allah, maka tidak akan tersamar sedikit pun di dalam hatinya sesuatu. Yang ada hanya Allah. Yang ada hanya Allah. Mudah-mudahan Allah hiasi hati kita dengan ma'rifatullah. Karena riya ini salah satu daripada cabang syirik. Syirik itu orang yang menduakan Allah di dalam hatinya. Ya kalulah syirik dah. Orang yang menduakan Allah, artinya inya berpadah menyembah Allah padahal yang diharapnya pujian manusia.
padahal lisannya usalli fardal maghrib 3 raka'atin adaan lillah. Lillah itu sebenarnya ikrar bahwasanya salat yang dikerjakannya ini murni mengharap pujian Engkau ya Allah. Tetapi pada kenyataannya ternyata ibadah yang ia kerjakan mengharap pujian manusia. Maka bagaimana ia bisa mendapatkan kedudukan di sisi Allah sedangkan hatinya masih menuntut kedudukan di sisi makhluk? La tatlubanna 'indal muhaimin manzilan wa anta tatlubanna 'indan nasi manzilan. Jangan kalian, kata seorang ulama, jangan kalian menuntut kedudukan mulia di sisi Allah sedangkan di hati engkau masih menuntut kemuliaan di sisi manusia. La tatlubanna 'indal muhaimini manzilan wa anta tatlubu 'indan nasi manzilan. Namun masih di dalam hati kita menuntut kemuliaan di sisi manusia, maka jangan harap kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Jangan harap kita mendapatkan kedudukan yang terpuji di sisi Allah kalau di hati kita masih katuju minta puji lawan makhluk. Allah. Jadi berat menghilangkan penyakit ria ini, berat. Karena memang nafsu kita itu hobinya dipuji. Nafsu kita itu hobinya dimuliakan. Hobinya dihormati. Ketika ia mengerasi nafsunya untuk dimuliakan, maka berat bagi nafsu tadi. Berat, woi kada gampang ya. Sehingga ulama arifina billah mereka pernah mengatakan min alamatil ikhlas, setengah daripada tanda-tanda keikhlasan, ayyakunal khatir ya'lufuhu fil mala kama ya'lufuhu fil khalwat. Ayyakunal khatir ya'lufuhu fil mala kama ya'lufuhu fil khalwat. Ciri-ciri keikhlasan itu kata ulama ketika hatinya tidak berbeda, baik ia di dalam kesendirian ataupun ketika ia berkumpul dengan manusia. Hatinya tidak berbeda, baik ia berkumpul dengan manusia ataupun ketika ia di dalam kesendirian. Kada berbeda. Kalau pang sumbahyang berkumpul orang banyak, lawan sumbahyang sorongonan pina belain model. Pina belain model. Membaca Quran ketika ia berkumpul dengan manusia, lawan waktu inya sorongonan pina belain lagu. Pas ada di rumah min toha berubah lagu. Pas sorongonan pina lagu Arab Baduy lalu. Allah. Jar kisah baguru bahari paloy ya sidin sembahyang subuh sorongonan Allahu Akbar. Nah apa biasa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalinya menggatok mintoha di belakang unda umpat bermakmum. Allahu Akbar, berubah lagu Ar-Rahmanir Rahim, berubah langsung lagu mintoha di belakang. Ciri orang ikhlas kata ulama arifina billah, hatinya tidak berubah baik ketika ia berkumpul dengan manusia ataupun ketika ia di dalam kesendirian. Orang melihat kalauannya bersedekah tatap ganal. Kalau bang waktu orang melihat hanya pina mengeluarkan duit Soekarno tadi dah yang habang, pas orang kadada melihatnya bepunyi celengan, artinya duit pecah aja. Berbeda ketika ada orang yang melihatnya dengan orang tiada melihatnya, berbeda. Nah ini yang kita latih nih.
Ini yang kita latih. Di mapa caranya ibadah kita itu kada berubah dan tetap berkualitas, baik ketika ia sendiri ataupun ketika ia berkumpul dengan manusia. Kada ada berbeda. Nah ini dilatih nih, pun kada dilatih kada kawa. Membaca Yasin kah, sorongonan kah, ada manusia kah, sama model, sama model. Bersedekah dilihat orang kah, kada dilihat orang kah, sama. Allah. Bahkan ulama-ulama sufia itu ketika mereka beribadah tidak dilihat oleh manusia, mereka lebih banyak ibadahnya daripada ibadah yang dilihat oleh manusia. Guru ulun pernah bepandir, ujar Sidin, mun an unda sedekah jasidin 100.000 kelihatan orang, unda jasidin membalas 3 kali lipat jasidin bersedekah yang kada kelihatan manusia. Allah. Berarti 300.000 itu amal yang rahasia, 100.000 amal yang jahar. Karena yang jahar ini rentan penyakit ri. Sehingga ulama-ulama sufia mereka lebih membanyakan amal yang tidak dilihat oleh makhluk daripada amal yang dilihat oleh manusia. Jikalau amal itu bisa kita sembunyikan, maka sembunyikanlah dan jangan kita nampakkan kepada manusia. Nah kecuali amal yang tidak bisa kita sembunyikan, nah kayak naik haji itu kada kawa. Kalau pian menyorangan naik haji di bandara situ bahasa sembunyi di bandara. Akhirnya ompat di ban pesawat aja lagi. Dan kada kawa. Jadi kalau memang ada amal itu bisa kita sembunyikan, maka usahakanlah untuk menyembunyikannya. Jangan menampakkan kepada orang lain. Baca Quran masih bisa kita sembunyikan. Sedekah masih bisa kita sembunyikan. Salat-salat sunnah masih bisa kita sembunyikan. Atau zikir-zikir yang memang warid daripada Rasulullah itu masih bisa kita sembunyikan. Jangan dinampakkan. Adapun riya maka ia adalah syirik yang tersembunyi, syirik yang tersembunyi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu syirkal asghar." Qalu, "Wa ma syirkul asghar?" Qala, "Ar-riya." Takutilah syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, yaitu riya. Maka ia adalah salah satu daripada 2 syirik. Riya itu termasuk daripada syirik. Ada syirkul kabir, ada syirkul asghar, ada syirik besar, ada syirik kecil. Maka riya itu masuk di dalam asyirkul asghar atau asyirkul khafi, syirik yang tiada nampak. Secara zahir ia menyembah Allah, tapi di dalam hatinya masih minta pujian, masih minta balasan, masih minta sanjungan kepada manusia. Maka asal syirik ialah mencari simpati atau pangkat dalam hati manusia dengan menonjolkan sifat-sifat baik untuk memperoleh kedudukan dan agar engkau disegani oleh mereka. Jadi tujuan ia melakukan kebaikan agar ia mendapatkan pujian, agar ia diberikan kedudukan, agar ia mendapatkan simpati di hati manusia. Lalu ia melakukan kebaikan, lalu ia melakukan amal saleh, tapi tujuannya bukan karena Allah. Maka bahaya bila orang tujuan bukan karena Allah, maka akhirnya sakit hati. Jadi salah satu sumber sakit hati itu adalah
ketika beramal baik bukan karena Allah. Sumber sakit hati itu, ia melakukan kebaikan kepada orang lain tapi harapan minta puji, minta balasan, minta kedudukan, ternyata harapannya sirna. Orang tidak melakukan kebaikan kepada dirinya, orang tidak memberikan kedudukan mulia kepada dirinya. Bahkan orang yang kita baiki ternyata jahat lawan kita. Maka pada akhirnya apa? Ia berhenti melakukan kebaikan, ia berhenti melakukan amal saleh karena tujuannya melakukan kebaikan minta puji lawan makhluk. Nah ini bahayanya nak. Ampih unda sudah berbari-barinya tuh pajar harau unda baik inya jahat lawan unda, berarti tujuan inya baik tadi minta balas. Nah ini nih, sehingga kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya tidak akan pernah diterima oleh Allah. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada kesyirikan. Ini bahayanya. Lalu sakit hati, tohok dia unda sudah baik lawan inya harau kada lalu membalas kebaikan unda. Sakit hati. Yang salah bukan orang lain. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengatur orang lain. Kita tidak bisa menginginkan orang lain dengan apa yang kita kehendaki, tapi kita bisa mengatur hati kita. Kita bisa mengontrol hati kita. Maka lakukanlah kebaikan karena Allah. Dibalas manusia atau tidak, yang jelas Allah pasti membalasnya. Ini yang dikatakan di dalam Al-Quran, fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Fa'ahsin, lakukanlah kebaikan sebagaimana Allah Ta'ala telah berbuat baik kepada engkau. Jadi kita melakukan kebaikan kepada manusia karena Allah baik lawan kita. Itu aja tujuannya. Karena Allah menyuruh kita untuk melakukan kebaikan. Masalah orang membalas atau kada, masalah orang memuji atau kada, masalah orang memuliakan kita atau kada, itu bukan urusan kita. Nyaman golola tujuan melakukan kebaikan itu murni karena Allah. Ia tidak pernah kecewa ketika orang tidak memperlakukannya mulia. Ia tidak pernah kecewa ketika orang tidak membalas kebaikannya. Tidak pernah kecewa karena tujuannya Allah, bukan ridha manusia. Bukan ridha manusia. Ulama mengatakan ridha nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia kesudahannya tidak akan bisa diperdapati. Sebaik-baik kita lawan orang adalah ada aja yang kada katuju lawan kita tuh ada aja. Ada aja yang benci lawan kita. Maka jangan jadikanlah tujuan hidup kita untuk mencari ridha manusia, tetapi tuntutlah ridha Allah. Tuntut ridha Allah. Manusia ini bisi surga kada, bisi neraka kadada, bisi pahala kadada. Dan itu yang kita harapkan pujiannya. Pujiannya pun cuma hanya bersifat sementara. Biisukannya memuji kita, sorenya bisa menghina kita. Ada yang belum sawat sore, ada yang 2 menit hanya memuji menghina lawan sorong. Itulah makhluk. Jadi alangkah ruginya ketika tujuan kita untuk mengharapkan ridha manusia. Ya Allah, ya Rasulullah. Dan alangkah beruntungnya ketika harapan kita hanyalah menuntut ridha Allah. Jadi riya itu yang diharapnya adalah pujian manusia atau ridha manusia. Orang dia supaya memujinya, maka ini perlu latihan,
perlu latihan. Jadi sebelum kita melakukan amal soleh itu diluruskan sudah niat kita. Pian sebelum menuntut ilmu tolah luruskan niat kita. Nawaitu ta'allum li ridha'illahi ta'ala. Saja aku menuntut ilmu hanya semata-mata mengharap ridha Allah. Ada yang mencari kawan. Ini ada menuntut ilmu tuh mencari kawan. Bila kawan tuh kada hadir juga, ya. Berarti menuntut ilmunya lil kawan. Lil kawan Allah. Macam-macam lah. Makanya ada hadis Rasulullah, man talabal ilma liyubahiya bihil ulama aw liyumariya bihi sufaha aw liyusarrifa bihi wujuhun nas dakhalan nar. Siapa kata Rasulullah menuntut ilmu dengan tujuan bersaing kepada ulama, amun unda alim, unda hendak menyaingi guru di kampung itu. Barang siapa tujuan menuntut ilmunya untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh, liyumariya bihis sufaha, agar ia bisa berdebat dengan orang-orang bodoh. Jadi unda menang ya, bila unda alim nih. Atau tujuan menuntut ilmunya liyusarrifa bihi wujuhun nas, agar manusia itu memuliakan unda, manusia itu mencium tangan unda bolak-balik, manusia itu memuji unda. Maka tujuan-tujuan yang seperti ini kata Rasulullah dakhalan nar, menjadi sebab ia masuk ke dalam nerakanya Allah. Jadi menuntut ilmu aja belum tentu selamat, apalagi kada menuntut ilmu lah. Makanya mun kita itu lebih isi anak yang menuntut ilmu di pesantren, luruskan niat mereka. Jangan diajarkan mereka tiada ikhlas di dalam menuntut ilmu. Nyawa naka yuja mun ikam alim nangai bah kada tahu lagi babinian menyasah ikam. Kan lali tujuannya bila unda alim babinian banyak hendak lawan unda. Ikam nakai apabila ikam alim lihati guru anu tuh bah berduit bana sidin tuh ikam alim pa berduit tuh kan kuitan melajari anak kada ikhlas. Lalu anak tadi guru jadi guru duit. Bila orang tuh kada berduit kada dilajarinya. Ya Allah ya Rasul. Karena yang mendidik tadi kuitannya. Lalu inya menuntut ilmu kada ikhlas. Dan ini yang menjadi sebab orang tersebut masuk ke dalam nerakanya Allah. Yuk luruskan niat kita. Hendak bermaulidan kan, luruskan niat. Jangan unda bermaulidan yang hendak dapat nasi bungkus. Lapas nasi bungkus, minggu dudi kada turun lagi lah. Yang tujuannya bukan karena Allah. Jadi agar terlepas daripada riya, salah satu kiatnya adalah sebelum kita melaksanakan amal saleh, sebelum kita beribadah, luruskan niat. Itu dahulu yang pertama. Karena jelas hadis Rasulullah, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in bihi ma nawa. Niat dahulu yang harus diutamakan. Yuhsyarul mar'u ala niyatihi. Amun niatnya kada bujur, maka hasilnya pun juga kada bujur juga. Amun niatnya gasan dunia, kata Rasulullah, yusibuha, ia akan mendapatkan dunia. Kalau niatnya untuk akhirat, maka ia akan mendapatkan akhirat. Maka seseorang tergantung apa yang ia niatkan. Mudahan Allah bersihkan hati kita. Mudahan Allah selamatkan kita daripada penyakit-penyakit riya. Sedikit benar ya Rasulullah ada riya di hati itu, ya kada diterima Allah. Kita nilah mun mangganang-ganang nih amal ibadah kita bilang banyak kada diterimanya, bilang banyak luputnya. Imba di dalam hati ini nah belum ikhlas lagi.
yang ujar Allah wa'budullah mukhlishina lahuddin. Sembahlah Allah hal keadaannya kalian ikhlas di dalam melaksanakan perintah Allah, di dalam melaksanakan perintah agama. Mukhlishina lahuddin. Jadi asal syirik ialah mencari simpati atau pangkat dalam hati manusia dengan menonjolkan sifat-sifat baik. Lalu ini menonjolkan sifat-sifat baik tadi atau amal-amal soleh, tujuannya apa? Untuk memperoleh kedudukan dan agar engkau disegani oleh mereka. Lalu inya apa itu ngarannya? Mencari wibawa. Oh, itu telah supaya orang nela simpati lawan unda. Jadi tujuannya orang nih nangkai pacaranya hormat lawan unda. Lalu ia suka tasaddur, menonjolkan dirinya. Cinta kedudukan termasuk hawa nafsu yang diikuti, dan kebanyakan orang binasa karenanya. Jadi hubbul jah, cinta dengan pangkat, cinta kedudukan, ini lebih buruk daripada hubbul mal, cinta dengan harta. Orang yang cinta dengan harta, yang ia ikuti adalah nafsu binatang, karena tomaknya. Yang ia ikuti adalah perbuatan binatang. Sedangkan hubbul mal, hubbul jah, orang yang cinta dengan kedudukan, orang yang cinta pangkat, orang yang cinta dengan pujian, ia sudah mencuri sifat Allah. Ia mengambil daripada sifat Allah. Ini lebih buruk daripada cinta lawan harta. Orang yang cinta dengan harta, maka yang ia ambil adalah sifat hayawan, karena ketomakan di dalam hartanya. Tapi orang yang hubbul jah, yang ia ambil adalah sifat Allah. Sifat Tuhan diambilnya. Merasa dirinya mulia, merasa dirinya terhormat, merasa dirinya harus diberikan kedudukan mulia oleh orang lain. Nah, ini hubbul jah. Bahaya, ini lebih bahaya daripada hubbul mal. Dan penyakit orang yang hubbul jah ini bukan penyakit orang biasa. Ini penyakit salah satunya yang sering tertimpa kepada para ulama, bukan kepada orang yang bodoh. Orang alim kada sedikit terserang penyakit hubbul jah, cinta dengan pangkat, cinta dengan kedudukan, hendak dimuliakan orang. Bila sidin dolah ibaratnya turun ke acara, orang kada tahu muha lawan sidin, bulik langsung. Merajuk sidin tadi merajuk. Unda aja datang ke situ, kada ada tahu heran-herannya, kada ada pinanduk lawan unda. Dasar durhaka berataan lah. Inya merasa biisi, ujar guru Zuhdi Jasidin merasa biisi kisah kita dipang. Merasa biisi kisah nih, kita nina ada kisah. Sedangkan orang yang arif billah, orang yang betul-betul kenal dengan Allah, inya sudah terlatih hatinya, inya nih kada kawaba apa-apa, kada ada kisahnya, yang ada hanya kisah Allah dan kisah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inya kada ada kemuliaan sedikit pun. Jadi sudah terbiasa ketika orang tidak memuliakannya, tidak ada kekecewaan di dalam hatinya. Kada ada kecewa karena hatinya sudah terbiasa seperti itu. Hatinya sudah terdidik seperti itu.
Allah. Jadi hendak di acara duduk di belakang nggak ada masalah. Bahkan makin tersembunyi mereka makin merasa lapang daripada mereka dinampakkan oleh orang lain. Itu hati orang yang arif billah. Makin kada dihormati orang, makin himung. Baharijar kisah bah guru nih, waktu almarhum guru Seman Padang. Guru Seman Padang tahu itu lah, yang berkubur di Sekumbul lah. Jadi di Sekumbul itu pian ada 4 kuburan yang dikubah abah guru nah, yang dikubahnya. Lain di belakang itu lain, yang dikubahnya tuh. Jadi guru Seman Padang, Marina abah guru Seman Salman Jalil, ini Marina Sidin juga, nama Mas Sidin. Nah, guru di tengah tuh, abah guru di tengah. Nah, guru Seman Padang ini mufassir, muhaddits, ahli ilmu alat, alimnya luar biasa. Ini yang mendidik abah guru ketika beliau pulang dari Mekah habis menuntut ilmu. Jadi kehimungan Kuitan Sidin, kehimungan karena anak nih bulik menuntut ilmu datang Makkah. Lalu si Kuitan tadi meminta kepada guru Seman Padang, nak mama ni hendak berselamatan nagai, dan ikam yang membaca doa selamat karena mama kehimungan, kami ini kehimungan ikam datang menuntut ilmu. Anu ma'ai ulun kada tapi hafal juga doa selamat. Tapi mun pian anak ayo sudah biarin betulis ya sidin. Betulis doa selamat. Imba tak kumpul orang banyak di dalam rumah tuh. Sidin yang memulai doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka sal. Mangkarung Kuitan Sidin dua lagi bini nangka inikah anakku datang Makkah. Padahal Sidin hendak menyembunyikan diri. Akhirnya orang kampung merasa guru Seman ini kada alim. Jadi Sidin fokus beribadah, fokus berhuma dan beramal soleh. Ternyata yang namanya intan, tatap intan, biar baandak di padang lumpur. Emas tatap emas, biar baandak di tempat sampah. Tatap intan juga. Allah tu akhlak guru Seman. Allah pura-pura Sidin membaca doa selamat, betulis imbato baaga ulang inna nas'alukas salamah. Lain bang paloy, ada kisah paloy. Jadi kisah Palu ini gini, Palu ini hendak mengeker anak Pak Haji, pembungasnya di kampung. Dan anak Pak Haji ini yang diketujuinya lelakian yang betapi betalok belanga bakopiah membawa kitab orang pesantren. Jadi hari-hari Paloi itu betapih betalok belanga bakopiah membawa sejadah. Sejadah itu dipuntal Paloi papan catur. Itu kisahnya. Jadi papan catur itu kayak kitab kalau dipuntal lawan sejadah lewat di muka rumah Pak Haji. Bila ada Pak Haji lewat, assalamualaikum, jar Pak, waalaikumsalam, jar Pak Haji. Himong melihat sore Paloi tadi boleh habis bacator. Jadi mulai besokan sampai sore bacator aja gawian. Tapi tujuannya ini supaya Pak Haji ini mengawinakan inya lawan anaknya, karena biisukan turun bebaju yang pina penuntutnya lah bulik sore kada gampangan, hari-hari lewat di rumah Pak Haji aja. Akhirnya tertipu juga Pak Haji tadi, tertipu. Anu nyawa siapa ujar yang si Paloi ulun Paloi. Paloi itu kisah Jepang lah, nama aja, nama orang belulucuan lah. Bujur juga ada orang Paloi ini tahu juga.
Ini kisah ini ulun ambil dari Abah Guru Bahari sidin berkisah di Sakombo toh lah waktu belajaran. Anu jasidin ikam ni kulihat jasidin pina baik nih kelakuan nih. Kada bisa kulihat bahasa lawar jasidin tunduk ikam tu berjalan. Hari-hari kulihat ikam ni membawa kitab padahal papan catur wara dibawa. Kitab hari-hari membawanya sidin bagus akhlak ikam nih hakunlah jasidin ikam hakun apa haji ikam hakunlah amun anakunina kujodohakan lawan ikam anu bahajilah tunggu ulun hendak istikharah dahulu bungolnya padahal paloi itu amli tujuh sudah cuman gaya alimnya tuh ada ulun kadawani menentukan seorang kecuali ulun istikharah jar Pak. Oh jar Pak Haji, esok unda tunggu naklah. Inggih Pak Haji, ulun malam ini hendak istikharah. Padahal mana sumbayang istikharah? Niatnya aja kada paham, bacaannya aja kada tahu, doanya aja kada hafal. Hasilnya besokan tatamu pulang nang kayak apa jar Pak Haji? Adakah hasilnya? Alhamdulillah Pak Haji, ulun menerima apa yang pian hendak ulun qabulakan hajat pian maka himungan daun baji ini pacangan minantu lawan orang alim be ada gampangan pacangan beminantu lawan orang alim ya Allah ya Rasulullah akhirnya diadakanlah acara besar-besaran ini sudah malam hari malam gugur waloh sudah waloh rondoh walhasil pecah bujang kita kadang mengisahkan panjang lebar lagi samalamnya biisukan Pak Haji tadi mengumpulkan pulang lawan orang kampung mengumpulkan lawan orang kampung karena kehimungan diisi lagi orang alim manukar sidin wadai macam-macam karena bersyukuran Palu ini kada tahu kisah habis bangun guring melihat nak ikam mohon kawan baca doa selamatlah gasan aku bersyukuran nih karena aku ini sudah diisi minantu orang alim ikam nakai membacakan kena di tengah-tengah nih kena ikam membacakan nih kukiau orang sekampungan aku sudah banyak menukar wadai mamang katara palu ada tahu lagi ngarang ada hafal doa menipu orang kalinya pas sudah takumpul orang beradaan Al-Fatihah ya palu ya tahu aja memulai Al-Fatihah tuh cuman ila hadratin nabinya kada paham kada Al-Fatihah tuh langsung yang dibacakan palu ya Pak Allahumma binkana jadi apa yang ada di hadapan palu ini wadai bingka sambat Allahumma roti pisang ana Allahumma bais sana asal ada Allahumma di hadapan anak di ujung Allahumma kalalapun ana ya habis sudah wadah ini disambat Pak Loy habis sudah bingung penutupnya kayak apa penutup doa ini bingung akhirnya melihat di pinggir lawang ada sapu lidi hanyar Paloy kegadangan bilah matika ya arhamar rahimin bilah lidi kalau orang birahmatikanya bilah matika Allah Allah ini menipu pulang kalau guru samman dari dasar tawaduknya yang luar biasa tawaduknya itu luar biasa model nang kaya orang bungol padahal alim gono kita nang kaya orang alim padahal bungol benar orang bahari itu dilihat pina babungola hafal Quran wah ini kita lihat babungola dasar bungol bujur gitu wah ini orang tuh bungolan aja anak kojar bahari itu bungol aja wah ini kamu tahu lah gila kayaknya banget pada asal dikira wah ini alim kayaknya gila banget pada bungol. Ya Allah ya Rasulullah. Iyo
Mudahan selamat hati kita berataan. Maka luruskan niat kita. Jadi hubbul jah itu lebih bejat daripada hubbul mal. Karena ia sudah mengambil sifat Allah, zat yang maha mulia, zat yang berhak dengan kesombongan. Al-kibru ridai, sombong kata Allah adalah selendangku, adalah sifatku. Merasa mulia, kan sombong itu merasa lebih dari orang, itu hanya milik Allah. Faman naza'a anni fahuwa adui, maka barang siapa mengambil sifat kemuliaan yang ada di dalam zatku kata Allah, maka orang itu adalah musuh. Nah kemudian cinta kedudukan termasuk hawa nafsu yang diikuti dan kebanyakan orang binasa karenanya. Maka tidaklah seseorang binasa melainkan dengan sebab orang-orang lainnya. Seandainya orang-orang bersikap adil, niscaya mereka mengetahui bahwa sebahagian besar ilmu dan ibadah yang mereka amalkan di samping amalan-amalan biasa tidak lain disebabkan oleh riya. Sedangkan riya itu menghilangkan pahalanya. Namun kita telah berdasar bujur sidin memikirkan yang kita lakukan daripada amal dan ibadah, yang terbanyak di dalam amal ibadah kita itu adalah riya. Terbanyak tuh. Pikirkan aja sidin. Karena tujuan kita tadi berharap meminta puji kepada manusia. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mura'i yunadi yaumal qiyamah bi arba'ati asma, ya kafir, ya fajir, ya ghadir, ya khasir, dhalla sa'yuk wa batala ajruk, fala khalaqa lakal yawm iltamisil ajra mimman kunta ta'mal bih. Sesungguhnya orang yang berbuat riya akan dipanggil pada hari kiamat dengan 4 nama. Jadi orang yang di hatinya riya ketika di dunia dengan amal-amal kebaikan, dengan amal-amal saleh, maka di hari kiamat ia dipanggil dengan 4 nama kata Rasulullah. Yang pertama, hai kafir, disebut dengan kalimat wahai orang kafir. Yang kedua, hai durjana. Yang ketiga, hai pengkhianat. Yang keempat, hai orang yang rugi. Usaha engkau telah sesat dan telah sia-sia pahala engkau, maka tidak ada bagian untuk engkau hari ini. Dan carilah pahala dari orang yang untuk engkau beramal. Nyawa ujar Allah Ta'ala, di hari kiamat ini cari lawan manusia yang tujuan ikam ba'amal itu karena ia cari pahala lawan ia adalah cari kedudukan lawan ia unda balapas lawan ikam. Allah dituntut oleh Allah seperti ini orang-orang yang riya di yaumil qiyamah. Cari maka riya ini pulang amun kita meninggalkan amal karena manusia luput pula. Ba'amal karena manusia luput juga. Meninggalkan amal karena manusia salah, ba'amal karena manusia salah. Ini ujar Rasulullah, al-amal li ajlin nas syirkun wa tarkul amal li ajlin nas riya. Beramal karena manusia itu syirik. Nah, ini di dalam hadis Rasulullah.
Orang yang beramal karena manusia maka syirik, dan meninggalkan amal karena manusia itu riya. Wal ikhlas, sedangkan ikhlas kata Nabi, ayyu'afiyakallahu anhuma, Allah selamatkan engkau dari dua perkara ini, ikhlas dan syirik. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-amalu li ajlin nasi syirkun, orang beramal karena manusia syirik. Wa tarkul amal li ajlin nas riya, meninggalkan amal karena manusia justru itu yang riya. Kenapa wajar kada sembahyang apa undajar bila sembahyang maghrib di wadah orang ni, kalau pindah padahkan orang biar riya, unda kada ai orang sembahyang, justru itu yang riya. Jadi jangan menjadi alasan ketika kita meninggalkan amal karena takut dengan riya, itu bukan alasan. Malah itulah yang riya kata Rasulullah. Dan beramal karena manusia, maka itulah syirik. Badi apa jalannya ya? Maka jalannya adalah ia selamat daripada dua perkara tadi. Allah selamatkan ia daripada riya, Allah selamatkan ia daripada syirik. Ia beramal menuntut ridha Allah. Bersedekah nilah karena manusia, bersedekah karena manusia syirik, meninggalkan sedekah karena manusia riya. Maka jalan yang selamat adalah ikhlas, Allah selamatkan ia daripada syirik dan riya. Ia sedekah, harapannya adalah ridha Allah. Ngalian menyelamatkan riya ni, kecuali memang Allah selamatkan hatinya. Maka minta lawan Allah agar diberikan keikhlasan di dalam melakukan amal saleh. Bila sudah dapat ikhlas, selamat beradaan, selamat beradaan. Di puncak makam hamba kepada Tuhannya adalah ikhlas. Jadi puncak kedudukan mulia di sisi Allah adalah ikhlas. Ketika ia sudah mendapatkan ikhlas, maka seluruh amalnya diterima oleh Allah. Amal yang sedikit akan bernilai besar. Akhlis dinak yakfikal amalul qalil. Ikhlaslah kata Rasulullah engkau di dalam menjalankan agama engkau, maka cukuplah bagi engkau amal yang sedikit. Tapi syaratnya ikhlas. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya, ikhlas itu diawali dari mujahadah. Jadi awal-awal keikhlasan itu memang harus dikarasi. Memang harus dikarasi. Mun kita telah menuntut ilmu koler karasi, itu pintu ikhlas tuh, awal-awal keikhlasan. Ia bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan perintah Allah. Ia kerasi akan hawa nafsunya. Inya tuh koler bersedekah dikarasinya. Itu awal keikhlasan. Jangan memadahkan ini kada ikhlas, tuh luput ngarannya. Unda jar bila bersedekah, mun kada ikhlas juga hati unda baik kada usah bersedekah, luput. Justru mengerasi sedekah karena nafsu kita tidak ingin sedekah, itulah awal-awal ikhlas. Nah, setiap kali ia kerasi sampai istiqamah. Nah, jadi dari mujahadah naik kepada maqam istiqamah. Naik kepada maqam istiqamah yang disebutkan oleh siapa? Imam Ibnu Aqil, itulah. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabir al-azman. Bila mana engkau istiqamah di dalam menjalankan kebaikan, di dalam melakukan suatu amal saleh, yuqaddir lakallahu najahan, maka Allah akan mentakdirkan kepada engkau suatu kesuksesan fi ghabir al-azman, pada masa yang akan datang. Jadi
sebelum ia mencapai ikhlas itu diawali dari kesungguhan sampai mencapai maqam istiqamah. Nah, sesudah istiqamah baru ia mendapatkan maqam ikhlas. Ini dulu sudah pernah ulun jelaskan. Iya. Kalau bahasa kita itulah yang Indonesianya diawali dari keterpaksaan, kemudian sampai menjadi kebiasaan, sampai menjadi kebutuhan. Jadi keterpaksaan itulah yang disebut dengan mujahadah, kebiasaan itulah yang disebut dengan istiqamah, dan kebutuhan itulah yang disebut dengan ikhlas. Jadi orang yang ikhlas, amal soleh itu menjadi kebutuhan di dalam hidupnya. Mun kita itulah makan 3 kali sehari, kebutuhan kita makan 3 kali sehari. Dilihat orang kah? Kada dilihat orang kah? Kita tetap aja makan. Amun kada, pacangan marinyot hulu hati, ya kah? Itu ngarannya kebutuhan, Mbak. Jadinya kadada lagi yang lil makhluk ini, kadada lagi yang lil manusia ini, kadada lagi. Seluruhnya lillah tujuannya. Karena ibadah yang ia kerjakan sudah menjadi kebutuhan di dalam hidupnya. Bila unda nih kada bersedekah rasa pusang, hatinya tuh pusang. Karena sudah menjadi kebutuhan. Jadi bukan lagi pujian manusia yang diharapkannya, bukan lagi kedudukan yang mulia di sisi makhluk yang ia harapkan. Ya Rasulullah, Allah marzuqna al-ikhlas fi talabil ilm wa fi nashrih wa fi jami'i ta'ati wal ibadat. Ya Allah, berikanlah kami keikhlasan di dalam menuntut ilmu, ikhlas di dalam menyebarkan ilmu, ikhlas di dalam mengerjakan ketaatan dan ibadah kepada Engkau ya Allah. Ini minta kita supaya kita terlepas daripada penyakit riya ini. Maka bila sudah kadada riya, berarti yang ada hanya ikhlas, murni karena Allah. Ini menuntut ilmu nih kita latih karena Allah. Hasil tuh kena hasil. Kalau istiqomah saja akan diberikan kesuksesan oleh Allah, apalagi orang yang duduk di makam ikhlas. Maginnya dapat bukan hanya di dunia tapi sampai di negeri akhirat. Imam Abu Lais As-Samarqandi itu beliau pernah mengatakan salah satu yang menumbuhkan cinta di dalam hati manusia, jikalau kalian menginginkan orang lain mencintai engkau, orang lain mengagumi engkau, orang lain simpati kepada engkau, maka ikhlaslah engkau di dalam melakukan amal ibadah. Itu kuncinya. Apa contoh yang nyata para aulia Allah? Almarhum Aba Guru Sakumbul itulah, wayah ini orang ada yang kada suah melihat muhasidin, ya cinta lawan sidin, kada suah bertamu lawan sidin, ya luar biasa cintanya lawan sidin. Kenapa? Karena ikhlasnya beliau di dalam melakukan amal soleh. Jadi ketika seorang hamba itu ikhlas di dalam menjalankan amal soleh, tumbuh di hati manusia itu cinta lawan dia. Bujuran dah. Jadi kada usah ngalih mun hendak orang tu cinta lawan kita, ikhlas di dalam melakukan kebaikan. Ikhlas. Nah, kemudian diriwayatkan dalam sebuah hadis, wallahu subhanahu wa ta'ala. Tiga sini. Pun maaf minta ridha wa tahala dunia.